Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya, Sokat Rahman. Kali ini, saya akan ngobrol-ngobrol soal proses penulisan skenario. Untuk teman-teman yang ingin menjadi penulis skenario atau sekedar ingin mengetahui bagaimana menulis skenario, wajib menonton video ini. Kenapa? Saya melihat di YouTube ini banyak film-film pendek yang sudah dibuat. Kuncinya untuk membuat film pendek yang bagus adalah menulis skenario yang bagus. Sebab apa? Sebab dengan skenario yang bagus pasti akan menghasilkan film yang bagus. Berbeda apabila skenarionya tidak bagus, tidak akan mungkin menghasilkan film yang bagus. Nah, bagaimana? Mau tahu proses penulisan skenario? Yuk kita ikuti bersama-sama. Oke teman-teman YouTube, poin pertama pada proses penulisan skenario adalah menulis ide cerita. Ide ceritanya seperti apa? Tulis saja ide cerita dalam 1 atau 2 kalimat. Ini juga disebut sebagai premis. Ide ceritanya adalah tentang seseorang yang sangat menginginkan sesuatu. Ingat, bukan hanya menginginkan, tapi sangat menginginkan. Ini juga merupakan konsep dari sebuah film cerita ya, bahwa harus ada tokoh yang sangat menginginkan sesuatu, dan dia ingin mencapainya setelah melewati berbagai rintangan. Itu konsep bercerita dalam sebuah film. Harus ada tokoh dan harus ada keinginan. Kalau cuma ada keinginan, tidak bisa menjadi sebuah film cerita. Kalau hanya ada tokoh, bisa menjadi sebuah film, tapi bukan film cerita, yaitu film dokumenter. Jadi harus ada tokoh dan keinginan, sehingga di film itu akan terlihat aksi tokoh untuk menggapai keinginannya. Seperti itu. Nah, kembali lagi ke ide cerita. Cara mudah untuk menulis ide cerita adalah dengan menggunakan kata what if. Bagaimana jika ... Misalnya, bagaimana jika seorang wanita yang sedang hamil muda menginginkan sebuah mangga atau makan mangga di saat tidak musim mangga. Itu menjadi sebuah cerita bagaimana suaminya mendapatkan keinginan istrinya. Akan menjadi sebuah cerita yang mungkin akan menghadapi berbagai rintangan. Misalkan, permintaannya itu diajukan ketika malam hari dan saat hujan. Itu sudah ada rintangan ya, udah malam, hujan. Nah, dari situ ide cerita berbeda. Seperti itu. Mudah-mudahan teman-teman paham ya. Ide cerita ini ditulis sesingkat mungkin untuk menggambarkan semua cerita yang ada di dalam film. Menggambarkan isi dari film yang dibuat. Seperti itu. Nah, untuk poin kedua, setelah kita membuat ide cerita di poin pertama, sekarang kita membuat sinopsis. Sinopsis merupakan penjabaran ide cerita ke dalam 1 atau 2 halaman yang ditulis secara detail. Secara detail, ingat, jangan sampai di ujung kata, di ujung kalimat, itu ada kata-kata menggantung. Seperti ini misalkan. Bagaimanakah tokoh A akan mendapatkan keinginannya? Itu tidak boleh. Jadi harus lengkap, harus jelas bagaimana tokoh utama mendapatkan keinginannya. Nah, di awal
tulisan sinopsis harus jelas siapa tokohnya. Harus jelas apa keinginannya, apa rintangannya yang harus dilalui tokoh itu. Misalkan, bila ada antagonis, siapa antagonisnya yang merintangi keinginan tokoh itu. Sinopsis ditulis secara detail agar yang baca bisa dengan mudah mencerna ide cerita tersebut. Ide cerita yang tersampaikan dalam sebuah sinopsis akan mudah diterima oleh pembaca ketika ditulis dengan detail. Ingat, pembaca sinopsis pertama adalah seorang produser. Produser adalah orang yang tidak memiliki waktu banyak. Sehingga kalau kita menulis secara bertele-tele, tidak akan mungkin dibaca. Jadi, kita harus nulis sesingkat mungkin, sedetail mungkin, dan sejelas mungkin apa yang kita tawarkan untuk menjadi sebuah film. Sehingga produser akan tertarik. Sehingga produser akan melihat keunikan cerita kita berbeda dengan cerita lain. Pada dasarnya, sebuah ide cerita tidak ada yang orisinal untuk saat ini. Yang ada adalah bagaimana cerita itu memiliki keunikan tersendiri dari cerita yang sama. Kisah cinta itu sudah ribuan kali dibuat. Kisah hidup satu keluarga atau tentang hubungan antara anak dan orang tua itu sudah jutaan kali dibuat. Jadi kita harus menulis cerita yang memiliki keunikan tersendiri. Dan kita sampaikan dalam 1 atau 2 halaman yang enak untuk dibaca. Sehingga produser tertarik untuk mengembangkan sinopsis itu menjadi sebuah skenario. Oke, itu poin kedua. Setelah sinopsis kita buat, kita masuk kepada poin ketiga, yaitu membuat storyline. Biasanya, memang tidak semua orang membuat storyline ya, biasanya langsung masuk ke scene. Poin-poin itu berjalan terus sampai ending. Masih kerangka, tanpa ada dialog. Jadi hanya berupa keterangan-keterangan saja. Misalkan, suami istri nonton TV, si istri menginginkan mangga, gitu. Poin 2, bla 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 bla, gitu. Masih dalam tahap poin-poin tanpa ada keterangan apapun, hanya penjelasan-penjelasan saja, tanpa ada dialog, tanpa ada apa, hanya poin-poinnya saja. Sampai berapa poin terserah. Ingat, durasi film adalah 90 sampai 120 menit. Jadi itu bisa dikira-kira. Misalkan film Indonesia 90 menit, akan jadi berapa poin ya? Dan poin-poin itu akan bisa menjadi sebuah scene atau bisa lebih dari satu scene. Nanti akan dipecah lagi di dalam sebuah scene plot. Scene plot itu akan menjelaskan secara lengkap apa yang terjadi di poin itu. Demikian storyline di poin ketiga. Di poin keempat, kita akan membuat scene plot. Sebenarnya scene plot ini adalah pengembangan dari storyline. Kalau storyline tadi itu adalah bentuknya hanya berupa keterangan-keterangan singkat, di scene plot itu ditulis secara detail. Jadi sudah poin per poinnya sudah jelas nanti sesuai dengan yang akan ditulis di skenario. Ini memudahkan penulis ya, sehingga ketika dia nulis skenario ini sudah jelas berapa scene yang akan dibuat. Di scene plot sudah seperti itu. Dan bakal dialog bisa ditulis. Ini untuk memudahkan penulis ketika nanti dia bikin skenario. Karena skenario itu kan harus cepat. Jadi ketika kita bikin scene plot sudah ada bakal dialognya, ditulis aja. Walaupun tidak lengkap. Nanti dilengkapi ketika nulis skenario. Oke, seperti itu. Itu poin keempat, yaitu scene plot. Nah, teman-teman YouTube, poin kelima dari proses penulisan skenario adalah menulis skenario itu. Jadi, setelah tadi kita membuat ide cerita, tentu saja
ide cerita yang menarik, sehingga produser tertarik untuk menjadikannya sebuah film. Ide itu kita kembangkan, kita tulis dengan detail pada 1 atau 2 halaman menjadi sebuah sinopsis. Sinopsis yang menggambarkan tokoh dan keinginannya dari awal sampai akhir. Ingat, jangan ada kata menggantung, harus tuntas. Kemudian, sinopsis itu kita pecah-pecah dalam alur cerita yang disebut sebagai storyline. Alur cerita dari awal sampai akhir. Kemudian, storyline itu kita lengkapi dengan set dan bakal dialog. Tokohnya juga sudah disebutkan dalam sebuah scene plot. Nah, kemudian setelah itu kita jabarkan scene plot ke dalam format skenario. Skenario memang berbeda dengan tulisan lain. Skenario memiliki format tersendiri karena fungsinya sebagai rujukan dalam pembuatan film. Dalam skenario, poin-poin scene plot diubah menjadi poin-poin scene. Scene-scene yang berkesinambungan dari 1 sampai akhir yang merupakan alur cerita. Dalam satu scene terdiri atas nomor scene, kepala scene, deskripsi, termasuk juga dialog tokoh. Nah, pada kepala scene atau scene heading itu ada keterangan tempat, ada set yang digunakan, lalu ada keterangan waktu. Pada keterangan tempat yaitu eksterior atau interior. Batasan dari eksterior dan interior adalah kalau ada satu ruang yang tertutup oleh dinding kiri, kanan, dan belakang, itu disebut interior. Bila tidak ada dinding kiri, kanan, dan belakang, itu disebut eksterior. Batasannya itu saja batasannya. Jadi kalau kamar ada dinding kiri, dinding kanan, kiri, kanan, gitu kan? Kiri, kanan, belakang berarti itu interior. Kamar pasti interior. Jangan sampai menulis kamar tuh eksterior. Eksterior kamar. Nanti tim produksi bingung. Ini posisi adegannya di mana ya? Di luar kamar atau di dalam kamar? Nah, itu akan membingungkan. Karena penulis berpikir itu di dalam. Tapi kalau salah nulis, itu akan dibikin di luar kamar. Seperti itu. Jadi hati-hati untuk menulis keterangan tempat. Eksterior atau interior. Setelah kita menulis keterangan tempat, kita harus menentukan set. Setnya ada di mana? Kalau di rumah, itu rumahnya di bagian apa? Di teras, ruang tengah, ruang tamu, atau dapur, atau kamar. Itu harus jelas. Set itu adalah tempat, lokasi, kejadian, adegan. Jadi kalau rumah tidak digambarkan secara keseluruhan, tapi hanya di mana adegan itu terjadi, itu disebut set. Kemudian, setelah set, ada keterangan waktu, siang atau malam. Batasannya seperti ini, siang adalah jam 6 pagi sampai jam 6 sore, sedangkan malam jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Kalau tidak ada adegan yang penting, jangan pernah membuat adegan pagi atau sore, apalagi menjelang maghrib. Menjelang maghrib atau yang disebut sebagai golden hour, itu adalah saat-saat yang susah untuk diambil. Karena pertama, persiapannya harus cepat. Sebab matahari hanya ada beberapa saat sebelum gelap. Jadi dibutuhkan kecepatan yang amat sangat untuk mengambil adegan itu. Kalau adegan itu tidak penting-penting banget, jangan pernah membuat adegan sebelum maghrib. Kalau adegan itu tidak menggerakkan cerita atau tidak menjadi penting dalam cerita, gunakan aja waktu-waktu siang atau malam. Jadi jangan sampai ada keterangan khusus menjelang maghrib, itu bahaya karena tim produksi akan kesusahan nantinya. Kalau apalagi adegannya nggak penting. Nah, setelah kepala scene atau scene heading, ada deskripsi. Disinilah penulis harus jelas menuliskan deskripsi kejadian adegan di scene itu.
Dengan deskripsi yang jelas, teman-teman di produksi bisa dengan mudah mencerna apa yang harus mereka lakukan dalam mengubah teks-teks itu menjadi visual audio. Makanya, penulis harus teliti. Apalagi ketika menulis nama. Jangan sampai ketika menulis nama akan ada kesalahan. Jangan sampai di scene 1 bernama Ani, di scene 34 bernama Nia. Produksi akan bingung. Harus sama, harus teliti, harus detail. Dan ketika memunculkan pertama kali tokoh, harus jelas dia berpakaian apa. Casual, jas, kebaya, atau berjilbab. Pakaian-pakaian khusus seperti jilbab, kebaya, jas, bila memang ada tokoh yang biasa memakainya, harus ditulis dengan jelas. Sebab film berkonsep pada visual audio. Sekali lagi, visual audio. Visualnya dulu yang ditonjolkan, gambarnya dulu yang diperlihatkan, baru audio atau dialog. Kalau memang di sini tuh membutuhkan dialog. Karena ada juga beberapa scene yang memang tidak membutuhkan dialog, hanya visualnya saja. Ketika mungkin pengambilan gambar tentang emosi seorang tokoh, baik itu sedih, panik, atau gembira. Jadi mungkin itu menggunakan gestur dan mimik sang tokoh saja. Tapi kalau menggunakan dialog, penulis harus serius memikirkan dialog apa yang diucapkan tokoh-tokohnya. Jangan sampai memunculkan dialog-dialog yang biasa, yang basa-basi, sehingga hanya mengulur-ngulur waktu dan tidak menggerakkan cerita. Fungsi dialog adalah menggerakkan cerita, bukan hanya sekedar ucapan semata. Makanya di film-film yang box office atau yang mendapat penghargaan ada dialog-dialog yang menjadi sebuah quotes. Dalam satu scene hanya ada nomor scene heading, deskripsi, dan dialog tokoh. Itu merupakan format penulisan skenario. Mudah-mudahan teman-teman mengerti dan bisa memahami obrolan kita ini. Buat teman-teman yang biasa membuat film pendek, mudah-mudahan obrolan kita ini bisa menambah wacana, bisa menambah wawasan, dan bisa membuat tulisan teman-teman menjadi lebih baik. Sebuah skenario yang bagus, insya Allah menghasilkan film yang bagus. Sedangkan skenario yang jelek, sudah pasti tidak akan menghasilkan film yang bagus. Demikian dari saya, buat teman-teman semua, selamat menulis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's write.